Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memenuhi kami dengan kasih Roh Kudus. Setiap hari dalam hidup kami, tak henti-hentinya kami bersyukur. Kami mau selalu mengingat Engkau dalam setiap apa yang kami buat setiap hari. Berkati pekerjaan tangan kami, berkati apa yang kami buat. Dan Tuhan, kami tahu masa depan kami ada di tangan-Mu, kehidupan kami juga ada di tangan-Mu. Karena itu kami boleh berterima kasih dan bersyukur kami masih diberi kesempatan, diberi nafas hidup, sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas kami selama masih hidup di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami selalu berterima kasih kepadamu, di mana kami boleh berseru-seru, memanggil namamu dalam setiap keadaan kami, mempercayakan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu, karena Tuhan adalah yang memberi kami kelegaan, kepuasan, dan juga kesembuhan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau jamah seluruh dunia ini dengan kasih-Mu. Pertobatan akan selalu kami serukan kepada dunia dan kami akan selalu berdoa bagi kesejahteraan negara kami, bangsa Indonesia, dan pemimpin-pemimpin dunia. Juga orang-orang kaya, elit global, para tokoh-tokoh dunia, baik orang kaya, orang miskin, orang kelas menengah, semuanya dalam kasih genggaman Tuhan semata-mata. Kami hidup karena kasih karunia-Mu. Berbicaralah saat ini ya Tuhan, supaya kami mengerti memahami hikmat firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, untuk kami dapat diterangi dengan kasih Roh Kudus, dalam terang ilahi Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Amsal 28 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan pengetahuan tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang mengumpulkan itu untuk orang-orang yang punya belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal Dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang benci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekarat roti orang membuat pelanggaran.
tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada dirinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Sampai di sini bacaan Alkitab kita. Hikmat hari ini sangat luar biasa. Supaya ini menjadi kekuatan kita dapat belajar dari apa yang kita baca setiap hari dari firman Tuhan. Karena ini akan selalu menerangi jalan-jalan kita. Bapa di surga, biarlah kami selalu bersyukur, bersuka cita mendengarkan hikmat dari Salomo, mendengarkan hikmat daripadamu, karena pengertian hikmat itu lebih luas dari segala apapun yang ada di dunia ini, supaya kami tetap di jalanmu, tetap memberitakan firmanmu, tetap bersaksi kepada dunia, menceritakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, bahkan Tuhan nyata dan terbukti di dalam hidup kami, dan memerintah atas segala hal yang ada di dunia ini, sehingga kami boleh bersyukur, bersuka cita memiliki Engkau, karena Engkau yang telah memilih kami, bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena perbuatan baik kami, tetapi semata-mata adalah karena kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh berjalan di terang-Mu dan bertobat setiap hari untuk layak masuk ke dalam kerajaan kekal-Mu, yang dari surga yang akan datang ke kerajaan bumi yang baru, Yerusalem baru. Dan kami semua boleh hidup dalam kasih damai sejahtera bersama Engkau yang adalah terang dunia, sehingga kami boleh hidup selama-lamanya bersama Engkau. Kau adalah hidup kami, Kau adalah kekuatan kami, Kau yang menerangi setiap langkah-langkah kami, karena Engkau adalah terang. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu. Biarlah kami selalu siaga, berdoa, berjaga untuk Maranatha. Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Berbahagialah setiap orang mencintai Yesus Kristus selama-lamanya, setia dan tidak pernah meninggalkannya. Karena Dia akan memberikan kepada kita, setiap orang yang setia mendapatkan upah dari Bapa Sang Pemilik surga. Berbahagialah kita yang selalu hidup dalam kasih Kristus, tetap setia dan mengutamakan Dia, memuji menyembahnya, dan berikan sepenuhnya hidup kita dalam genggamannya, dalam perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah bacaan kitab kita hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Jangan lupa subscribe ya guys. Diberkatilah para subscriber saya dimanapun berada. Tuhan Yesus mengerti Anda, mengasihi Anda, tetap setia membukakan pintu selama masih hidup di dunia kepada Anda semua. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.